Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gralis Manjuntak dengan NPM 2235200084 dari kelas 4 SIC. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek akhir saya dalam mata kuliah pemrograman berorientasi objek dengan judul Aplikasi Sistem Hasil Studi Mahasiswa. Pertama-tama, kita dapat melihat form-form apa saja yang terdiri dari proyek akhir saya. Yang pertama itu form login, form utama, form register, data mahasiswa, data mata kuliah, dan input nilai. Pertama-tama kita akan menjalankan program login terlebih dahulu. Baiklah, pada form login ini kita dapat memasukkan username dan password kita. Jika kita tidak memiliki akun, kita dapat membuat akun kita terlebih dahulu. Kita akan coba membuat terlebih dahulu lah. Kita anggap kita belum mempunyai akun. Yang pertama kita akan masukkan username kita, passwordnya. Kita konfirmasi password. Kita dapat memilih nih, kita bisa masuk sebagai admin atau user. Kita membuat akun untuk admin terlebih dahulu lah. Kita daftar. Register berhasil, lalu oke. Kemudian kita akan masuk dulu nih sebagai admin. Kita login. Login berhasil sebagai admin. Pada admin kita dapat melihat data mahasiswa, data mata kuliah, serta input nilai. Kita juga dapat melihat laporan hasil studi, laporan data mahasiswa, dan laporan data mata kuliah. Pada home kita bisa log out dan exit nih. Kita akan masuk pada data mahasiswa terlebih dahulu. Data mahasiswa ini kita dapat memasukkan data mahasiswa yang ingin kita masukkan. Contohnya kita membuat NIM 2235200097 dengan nama kita buat saja Alvin. Jurusannya kita pilih sistem informasi, alamatnya yaitu Medan Johor. Kita dapat memilih jenis kelaminnya, lalu kita akan create. Data mahasiswa berhasil ditambahkan. Kemudian kita dapat membaca data-data mahasiswanya. Kita juga dapat mengupdate data mahasiswanya. Contohnya kita update Alvin nih. Sabar. Misalnya kita update itu namanya Alvin Ius. Kita dapat update data mahasiswa berhasil diperbarui. Pada namanya sudah terdapat Alvin Cornelius. Kemudian kita dapat mendelete data-data mahasiswanya. Seperti kita delete Dewi dengan NPM 2235200064, kita delete saja. Anda di sini akan dapat pesan seperti berikut, kita konfirmasi yes. Data mahasiswa berhasil dihapus. Pada tabel kita tidak ada lagi namanya Dewi. Kita juga dapat mengisi data mahasiswa dengan cara refresh. Itu baru kita dapat mengisinya lagi. Baiklah, baru kita masuk ke data mata kuliah nih. Data mata kuliah, kita dapat memasukkan mata kuliah apa saja yang dapat kita lihat. Contohnya kita membuat kode MK-nya MK008 dengan mata kuliah PBO dengan S3 SKS dan semester 4. Baru kita tambahkan. Data mata kuliah berhasil ditambahkan. Kita dapat juga membacanya. Contohnya seperti ini. Lalu kita dapat mengupdate-nya nih. Coba kita update PBO-nya. Update dengan semester
3. Kita update saja. Pada semester sudah tertera semester 3. Kita juga dapat mendelete mata kuliahnya, data mata kuliahnya, contohnya seperti ini. Baru kita delete saja, ada pesan, lalu kita klik yes. Data mata kuliah berhasil dihapus. Jika kita ingin menambahkan lagi, kita klik refresh saja. Kemudian kita dapat menginput nilai nih pada form kita. Kita masukkan ID kita, misalnya ID-nya 10, kemudian NIM-nya 2235200097 sesuai yang tadi saja. Kode MK-nya MK008. Nilainya yaitu A, semester 3. Kita create saja. Data berhasil ditambahkan. Oke. Kita juga dapat membacanya seperti ini. Kita juga dapat mengupdate nih nilai-nilainya. Contohnya kita update dengan B. Update saya. Data berhasil diupdate dengan nilai B. Kita juga dapat mendelete-nya. Contohnya ini kita delete. Delete saja. Oke. Kita juga dapat merefresh-nya untuk menambahkan input nilainya. Lalu pada laporan kita dapat melihat nih laporan hasil studi mahasiswanya. Contohnya kita klik ini, kita memasukkan NIM mahasiswanya nih. Contohnya 2235200097. Oke, dengan semester 4. 3 maksudnya. Kita menunggu. Nah, pada laporan input nilai, kita dapat melihat nih laporan KHS berhasil dibuat. Kita dapat menyimpan sebagai PDF dan juga kita dapat menampilkannya tanpa PDF nih. Kita contohkan tampilkan di viewer. Nah, inilah merupakan laporan hasil studi KHS dari 2235200097 yaitu Alvin nih. Kita juga dapat lihat di PDF. Kita dapat menyimpannya sebagai PDF. Contohnya tadi 2. Kita simpan sebagai PDF. Kita masukkan misalnya ke data D. Data D itu kita buat folder baru saja. Nih, create new folder. Misalnya PDF PBO. Kita enter aja, baru kita klik, baru kita save. Laporan KHS berhasil disimpan. Begitu juga dengan laporan data mahasiswa, kita bisa dapat tampilkan di viewer. Ini merupakan data mahasiswanya. Kita juga dapat menyimpannya di PDF. Sebagai kita cari aja tadi kita PDF PBO, klik saja, baru kita save. Oke. Kemudian laporan data mata kuliah, kita dapat menampilkannya juga. Baru kita dapat menyimpannya juga seperti data input nilai tadi. Kita cari saja apanya. Ini kita cari di foldernya, kita save saja. Oke. Sudah. Setelah itu kita dapat keluar logout sebagai admin. Nah, tadi kita login sebagai admin nih. Sekarang kita login sebagai mahasiswa terlebih dahulu. Kita buat akun aja dulu sebagai mahasiswa. Username-nya Grahel 3. Kita pilih usernya ini sebagai mahasiswa.
Lalu kita daftar saja. Registrasi berhasil. Baru kita masuk sebagai mahasiswanya. Grahel 23 dengan password 1234. Kita login. Akan muncul pesan yaitu login berhasil sebagai mahasiswa. Kita klik OK saja. Baru kita masuk ke form utamanya. Pada form utama ini, mahasiswa tidak dapat menginput data mahasiswa, lalu tidak dapat menginput nilai mahasiswa, dan tidak dapat menginput mata kuliah mahasiswa atau mata kuliah. Pada form utama ini, mahasiswa hanya dapat melihat laporan hasil studinya. Pada laporan hasil studinya, mahasiswa hanya dapat melihat laporan hasil studinya aja. Kita klik saja, baru kita masukkan tadi data mahasiswanya. 223520097 semester 3. Nah, pada hasil laporan hasil mahasiswanya, mahasiswa hanya dapat melihatnya. Ini adalah laporan hasil studi mahasiswa dengan NPM 223520097 dengan nilai B pada semester 3. Mahasiswa juga dapat menyimpan laporan hasil studinya dalam PDF. Simpan sebagai PDF. Kita masukkan ke folder yang tadi. Mana folder tadi nih? Foldernya kita masukkan saja. Save. Laporan KHS berhasil disimpan ke data D. Kita klik OK saja. Kita dapat melihat PDF itu pada dokumen kita yang tertera pada laptop kita. Kita coba melihatnya terlebih dahulu semua hasil PDF yang telah kita simpan tadi. Jadi dimasuk ke data D, kemudian di data D itu PDF PBO. Nah, ini merupakan penyimpanan PDF yang telah kita lakukan tadi. Contohnya data mahasiswa nih. Kita sabar dulu menunggu. Nah, ini merupakan PDF dari laporan data mahasiswa yang telah dilakukan oleh admin tadi. Begitu juga seterusnya pada laporan data mata kuliah, laporan KHS, dan hasil KHS-nya. Ini merupakan laporan yang hanya dapat dilihat oleh mahasiswa. Nah, ini merupakan laporan hasil studi KHS yang hanya dapat dilihat oleh mahasiswa nih. Kita log out. Oke nih, demikianlah hasil presentasi dari proyek akhir saya yang berjudul Aplikasi Sistem Hasil Studi Mahasiswa. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih. Shalom.